Kasih Anda masih menyaksikan gelar perkara, saudara. Warga Toli-Toli dihebohkan dengan penemuan perempuan di celah batu besar di atas gunung. Perempuan berinisial HS ini diketahui telah hilang sejak tahun 2003. Dari pengembangan kepolisian, HS menjadi korban tindak asusila seorang dukun yang tinggal bersamanya sejak korban berusia 13 tahun. Lalu bagaimana pengungkapan kasus ini? Berikut penelusurannya untuk Anda. Mengawali penelusuran ini, saya menuju celah bebatuan tempat korban HS yang hilang selama 15 tahun ditemukan. Lokasinya berada di Desa Bajugan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Tidak mudah menuju lokasi tempat HS ditemukan, karena letaknya yang berada di lereng gunung. Saya pun menemui warga setempat untuk mengetahui awal mula penemuan korban. Jadi Bapak ikut untuk mengevakuasi korban ini. Seperti apa sih kondisi korban saat pertama kali dievakuasi? Pertama kali keadaan sehat. Ya pakai baju jaket hitam sampai di sini dia. Memang selama ini tidak ada yang mengetahui kalau korban itu berada di celah batu ini? Enggak ada. Enggak ada satupun? Iya. Memang jarang ya masyarakat lewat di sekitar sini? Iya, ada yang lewat sama di sebelah sana terutama Mas Tini. Ini kan punya kebun ke atas. Oh iya, jadi lewatnya di atas sana ya Pak, bukan di sekitaran sini? Enggak. Oke, mungkin bisa menunjukkan seperti apa sih Pak lokasi celah batu itu? Ya. Di celah batu berukuran tak lebih dari 3 meter persegi ini, HS disembunyikan oleh pelaku selama 15 tahun. Garis polisi masih melintang di lokasi kejadian perkara. Atas izin aparat Polres Toli-Toli, saya mencoba untuk mendekat ke area celah bebatuan. Jadi pertama dievakuasi memang korban berada dalam sini? Iya. Cuma dia dengar ribut-ribut dari bawah kan banyak warga. Dia lari ke bawah. Oh dia lari ya? Karena takut mungkin atau? Takut dia. Kan sebelumnya sudah mau kayak sorenya mau dilapor, saya sudah memang sudah medan ini. Oh jadi sebelum melapor memang Bapak melihat dulu kondisinya? Iya, begitu saya bilang kalau ini lari pasti lari ke bawah. Malahnya saya melapor. Oke. Terus kapan dievakuasinya? Apakah malam itu juga atau? Tidak, hari Minggu sekitar jam-jam 9. Pasti jam 9 pagi ya dievakuasinya? Dengan warga sudah itu pengakuan dari si korban. Ini kan saya tanya sebelum saya melapor dan saya tanya, saya ingin tahu semua toh. Saya tanya sama kakak korban ini kalau malam dia naik. Oh kalau malam hari dia berpindah tempat? Pindah tempat. Di mana itu Pak lokasi? Di bawah situ. Oh di bawah sana? Memang ada kamar khusus memang di situ. Oh jadi ini hanya tempat untuk siang harinya, pada malam harinya berpindah ke sebelah sana? Aduh curam sekali. Dari TKP celah bebatuan, saya beralih menuju pondok tempat di mana HS dipindahkan oleh pelaku saat malam hari. Tiap malam berarti dari atas sana menuju ke pondok yang ada sebelah sana? Oke, jadi untuk menuju dari celah batu sana, untuk menuju ke pondok pada malam hari, kita itu harus melewati jalan bebatuan besar yang cukup curam. Dapat disaksikan sendiri tadi bagaimana
perjalanan saya bersama warga di sini untuk menuju ke pondok ini. Oke, saudara, ini merupakan pondok di mana H berada pada saat malam hari. Pondok ini menyatu sih dengan rumah yang ada di depan sana, namun pintunya itu berbeda. Jadi tiap dukun itu ingin ke sini, berarti harus melewati ini ya Pak, jalur dari depan sana untuk masuk ke sini. Pondok ini adalah bagian dari rumah pelaku. Di pondok inilah pelaku melakukan pelecehan seksual pada HS selama 15 tahun. Lokasinya yang terpisah dari masyarakat setempat membuat warga tidak menaruh curiga jika korban sempat dibawa oleh pelaku ke lokasi ini. HS dikabarkan hilang pada tahun 2003. Saat itu HS masih berusia 13 tahun. Saya lantas menemui orang tua HS untuk mengetahui upaya pencarian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga. Nanti jadi setelah sebulan itu baru Bapak sadar kalau anaknya Bapak itu hilang. Iya, hilang. Itu pencariannya itu di sekitar mana saja Pak? Cuma sekitar kota. Sekitar kota Toli-Toli sini ya? Iya. Itu kemarin pencariannya apakah hanya Bapak atau dibantu dengan keluarga yang lain? Enggak, cuma Pak Odi saya kasihan sama orang. Iya. Begitu. Ada upaya melapor ke pihak kepolisian atau seperti apa Pak? Enggak ada. Enggak ada. Iya, enggak ada. Tapi untuk keluarga Bapak sendiri dengan dukun jago itu memang cukup dekat Pak atau bagaimana? Ya, memang itu jago itu kita punya om. Oke. Tapi sifat bukan om. Iya. Cuma om itu tetap om. Baisan juga. Iya. Baisan juga. Itu jago, tapi sifat bukan om. Sebelumnya pernah minta bantuannya dukun ini untuk mencari asli atau bagaimana? Enggak. Enggak pernah memang. Enggak pernah. Jadi memang hanya Bapak sendiri ya dengan keluarga yang lain yang mencari. Kalau warga dari sekitar sini pernah tanya-tanya atau bagaimana Pak? Ya, biasa saya tanya-tanya juga, tapi tidak ada. Tidak ada yang tahu memang. Tidak ada memang yang tahu. Jadi selama 15 tahun ini memang tidak ada satupun ya yang tahu keberadaan dari Ya, enggak ada. anaknya Bapak itu. Enggak ada. Oleh warga setempat, Jago dikenal sebagai paranormal yang kerap melakukan ritual penyembuhan. Rahasia dukun Jago menyembunyikan HS selama 15 tahun akhirnya terbongkar oleh sang menantu yang merupakan kakak korban. Jago telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di Mapol Resta Toli-Toli. Saya pun menuju Mapol Resta Toli-Toli untuk mengetahui motif pelaku menculik korban hingga 15 tahun. Perbuatan apa yang Bapak lakukan sama Hasni di pondok situ? Ya, so itu Pak sebenarnya itu bikin pergaulan. Ya, nanti agak baru saya sadar itu kasihan. Oh, pergaulan. Ya itu Bu, itu saja tuh kasihan. Ya. Jadi selama 15 tahun ini katanya Hasni ini sempat hamil ya Pak? Ya. Sempat hamil. Iya. Itu berapa kali? 5 kali. Ya. 5 saja itu Bu, tapi ya itu sebenarnya itu dikuburkan kayak. Warga sekitar situ tidak ada Pak yang sadar kalau ada Hasni di situ? Tidak ada. Tidak ada yang tahu? Tidak ada. Kalau keluarganya sempat bertanya sama Bapak? Tidak ada. Tidak pernah juga? Tentang menanyai tentang keberadaan ini Hasni? Ya tidak ada. Tidak pernah? Tidak pernah. Jadi selama Hasni di Batu ini Bapak urus atau dibiarkan begitu saja? Begitu saja Bu. Karena itu dia naik jam 3. Ya, jam 3 subuh. Turun jam 8. Jadi dia naik itu atas Bapak yang suruh atau memang keinginannya sendiri? Keinginan sendiri. Bu. Keinginan sendiri. Ya. Tidak pernah diperintah sebelumnya? Iya, tidak pernah. Jadi untuk makan dan sebagainya itu Bapak yang siapkan? Iya. Untuk pakaiannya? Untuk pakaiannya juga? Pakaiannya semua. Bapak yang siapkan? Ya, iya. Bapak yang siapkan? Iya. Ada hubungannya tidak tentang pekerjaannya Bapak sebagai dukun dengan Hasni yang tinggal sama Bapak? Ya. Yang Bapak suruh tinggal di setelah Batu situ? Ya, ada hubungannya? Tidak ada Pak. Tidak ada hubungannya? Tidak ada hubungannya Pak dengan... Ya, tidak ada. Sejumlah barang bukti telah diamankan oleh aparat kepolisian dari TKP Celah Batu dan Pondok Jago. Melalui pihak kepolisian, saya mencoba menggali informasi mengenai jerat hukum yang diberlakukan pada pelaku.
setelah ketemu warga, diinformasikanlah bahwa ternyata anak yang inisial H yang dulunya dikabarkan hilang ternyata masih ada. Kemudian bersama-samalah ke kantor polisi. Besok paginya dari kepolisian, Kapolsek bersama warga mendatangi rumah perempuan D tersebut. Ternyata di lokasi tersebut ada 2 rumah. Satu rumah perempuan D bersama suaminya, satu rumah lagi adalah orang tua dari suaminya dengan istrinya. Disitulah polisi yang datang bersama warga menanyakan apakah informasi itu benar. Kemudian karena mungkin melihat banyak orang, termasuk kepolisian, akhirnya si TT JG ini langsung menunjukkan bahwa iya memang benar tempatnya ada di lokasi batu di belakang dari gubuk tersebut. Kemudian polisi dengan rombongan termasuk warga mendatangi lokasi tersebut dan ditemukanlah perempuan yang kabarnya dari 2003 dicari dan dinyatakan hilang. Dalam interogasi singkat ada dugaan bahkan informasi bahwa si perempuan atau korban H tersebut kemungkinan telah menjalani kehamilan atau hubungan di luar pernikahan, makanya kita langsung visum. Sudah ada Pak ditetapkan untuk tersangkanya sendiri? Setelah 1, 2, 3 hari kita adakan lidik, penyidik dari Renakta bisa menduga bahwa laki-laki atas nama TTJG tersebut diduga telah melakukan perbuatan pidana, persetubuhan atau menyetubuhi anak di bawah umur, karena telah melakukan tindak pidana tersebut terhadap si korban sejak 3 bulan berada di lokasi tersebut sampai dengan kita tidak bisa hitung berapa kali, dia juga tidak bisa kemukakan itu berapa kali. Kain kuning ini berdasarkan lidik yang dilakukan oleh penyidik Renakta. Ketika kain kuning ini dipakai, maka ada roh jin yang masuk di tubuh yang diduga tersangka lelaki JG, yang masuk namanya jin Amri. Menurut orang-orang di keluarga tersebut bahwa ada jin yang masuk ketika pakai kain kuning ini. Nah, ketika masuk itu artinya bahasa logikanya kesurupan yang dimasuki dengan jin Amrin. Disitulah ada niat untuk berhubungan dengan perempuan H. Jadi apakah itu salah satu modus yang digunakan oleh tersangka untuk korban selama ini? Kalau sementara dari penyidik itu kita bisa tarik bahwa itu modus. Jadi selama 15 tahun apakah ada laporan lain dari warga yang melaporkan pihak keluarganya itu hilang? Setelah penyidik telusuri ternyata tidak ada laporan bahwa ada perempuan yang mungkin sebayanya dia hilang. Setelah juga kita interogasi tidak ada perempuan lain selain dari perempuan H. Jadi mungkin tindak pidana apa yang akan dikenakan oleh tersangka ini? Tentunya karena diawali dengan usia masih di bawah umur, penyidik akan menjerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. 15 tahun hidup dalam celah bebatuan membuat kondisi psikologis HS terguncang. Kini HS tengah menjalani pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Toli-Toli. Saya pun menuju rumah aman tempat HS dirawat untuk mengetahui perkembangan dari kondisi psikologis HS. Dari Kompas TV, ini Bu mau mengetahui mengenai korban H. Ini sejauh ini bagaimana sih perkembangan dari korban? Setelah 2 minggu setelah pelaporan dari Kanit PPA Polres, kami mengambil korban untuk diamankan di sini. Pada awal-awalnya korban masih terlihat sekali sangat tertekan, berbicara pun tidak sesuai, kalau ditanyakan banyak diamnya. Tapi setelah beberapa minggu ini, 1 minggu dari belakangan ini sudah lumayan. Untuk kedepannya kira-kira hal apa saja yang akan dilakukan untuk memulihkan kondisi korban ini? Ya, kami mungkin dengan adanya psikolog nanti untuk pemulihan bagaimana kejiwaannya akan kami terus dampingi, karena itu memang kewajiban dari P2TP2A.
Kebetulan P2TP2 itu berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, setelah korban proses hukum mungkin akan kita berkoordinasi dengan P2TP2 provinsi, mungkin akan dialihkan ke P2TP2 provinsi. Seandainya proses hukumnya sudah selesai. Oke, kira-kira akan berapa lama Bu proses penanganan dari korban? Tergantung dari proses hukum. Proses Proses hukum tetap diamankan di rumah aman. Begitu. Jadi nanti akan dilimpahkan ke provinsi. provinsi. Oh iya. Jadi perkembangannya Bu dari awal sampai sekarang, apakah sekarang sudah lancar untuk berkomunikasi dengan orang-orang? Alhamdulillah sudah lancar untuk komunikasi. Tadinya awalnya itu cuma bahasa daerah dia bisa korban, tapi sekarang sudah bisa juga bahasa Indonesia, sudah lancar. Saat ini korban H tengah berada di rumah aman dan dilakukan penanganan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologinya. Kepolisian juga menetapkan JG sebagai tersangka dan dikenakan pasal perlindungan anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Meski demikian, kasus ini masih tengah dalam proses pengembangan pihak kepolisian. Nirmala Safitri, Aldrim Tara, Kompas TV, Toli-Toli, Sulawesi Tengah.